Halo, kembali lagi bareng gue Onci dari Ruang Anak Desa. Di video kali ini gue mau menanggapi isu yang lagi naik-naiknya di layar media sosial, yang lagi banjir-banjirnya di layar media sosial sampai ke televisi. Yaitu ucapannya Banana yang menyampaikan tentang jangan mau ditakut-takuti polisi, tapi urus tuh kasusnya Ferdy Sambo. Coba kita lihat videonya. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdy Sambo. Video Banana itu banyak menimbulkan keramaian dan juga kritikan, bahkan nyinyiran, mulai dari artis Nikita Mirzani. Terus istri-istri polisi juga ikut demo, ikut berkoar-koar. Dan ternyata banyak dari semua itu mereka menyalahkan karena Banana tidak memakai kata oknum pada instansi kepolisian, tapi langsung menyudutkan, mengglobalkan kepada kepolisian. Nah, hingga gak lama setelah itu ada berita tentang, ini dia beritanya, Najwa Shihab disuruh minta maaf atas ucapannya. Shihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi, seolah polisi Indonesia semuanya sama. Belajar lebih objektif, valid, dan mengambil pembanding yang apple to apple sesuai dengan kasus. Yang pertama nih ya, gue mau menanggapi isu ini, justru gue itu terima kasih banget sama Mbak Najwa Shihab karena sudah punya keberanian untuk mengkritisi apa yang sudah menjadi keresahan publik tanpa ngerasa ragu, tanpa ngerasa tanggung-tanggung. Dan kalau misalkan teman-teman ngelihat videonya Banana dari awal sampai akhir, itu tuh benar-benar kritik yang membangun atas apa yang terjadi pada kita selama ini gitu. Jadi gini teman-teman, di kita ini, di Indonesia ini emang lagi turun-turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Jangan baru-baru ini deh, mungkin ini udah jadi kasus yang lama. Bahkan ada campaign yang mungkin kalian pun sadar, percuma lapor polisi, ya kan? Nah, jadi itu tuh ada penyebabnya beberapa, yang diantaranya kalau yang pertama, kalau misalkan penegak hukum masih mampu dimanipulasi, bagaimana publik bisa percaya? Apalagi yang kasus yang sekarang lagi naik-naiknya itu banyak banget motif yang benar-benar kayak dimanipulasi CCTV dan lain sebagainya lah. Terus yang kedua, kalau misalkan penegak hukum masih mampu berpihak pada orang yang berkuasa, orang yang punya uang, bagaimana dengan nasib-nasib publik atau masyarakat yang biasa aja gitu, yang nggak punya kekuasaan, yang nggak punya uang. Nah, yang ketiga, ini nih, poin yang ketiga, bagaimana kalau misalkan oknum itu lebih dominan daripada polisi yang emang benar-benar dan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai kepolisian gitu. Nah, jadi melihat dari kritisi Banana, bisa saja yang disampaikan oleh Banana ini adalah sebuah kritik yang justru ditunggu-tunggu, atau mungkin menjadi sebuah kata pahlawan untuk kepolisian yang ada di dalam sekarang gitu, yang benar-benar dia tuh emang baik. Emang gue pernah nonton satu film yang banyak gue pernah nonton satu film, kurang lebih poinnya susahnya jadi orang baik di pemerintahan gitu. Nah, dan di sini juga kasus ini banyak banget ternyata istri-istri polisi yang justru mereka tuh membela pihaknya Banana karena justru anggota polisi aja dia nggak dikasih keadilan. Gak percaya? Kita lihat contohnya. Istri polisi menyanyi Ibu Najwa, kamu belum rasakan ya bagaimana rasanya seandainya suami kamu menelantarkan, lebih memilih pelakor. Dan di sini Ibu Najwa sangat membantu saya, bantu men-speak up kasus kematian saudara saya yang dimana mati keadaan tragis di tangan polisi. Salam waras deh Bu, semoga kamu lihat konten saya Bu yang menyindir Ibu Najwa. Saya juga sebagai istri polisi membela Ibu Najwa siap. Benar kata beliau. Oke, si ibu itu udah menyampaikan tentang dia berasal dari keluarga polisi, kakaknya segala macam lah gitu. Nah, jadi justru kata-kata Banana ini mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang pengen benar-benar harusnya tuh polisi tuh benarnya kayak gini, kualitasnya kayak gini gitu. Dan sampai akhirnya kan gini, kalau misalkan orang yang punya oknum itu tidak dihajar secara nyata oleh publik dan apalagi media gitu, mungkin mereka kapan sadarnya gitu, si oknum-oknum ini kapan meleknya gitu. Nah, dan masyarakat 62 tentunya lebih jago dalam menilai betapa lucunya negeri ini gitu.
betapa masih lucunya negeri ini gitu. Nah, jadi semoga dari hasil kritikan Banana gitu, itu mulai menyadarkan dan mulai mengetuk dari instansi kepolisian bahwa gimana caranya kepolisian mampu memberikan kepercayaan lagi kepada publik gitu. Gimana pun caranya, ya kalian harus bisa gitu. Oke. Terus yang kedua, terima kasih juga buat Banana karena sudah menghiraukan orang-orang yang berkata buruk tentang diri Banana gitu. Jadi memang ya, kata Pak B.J. Habibie juga kan bilang, kita itu bakalan percuma aja ngomongin 30 fakta kalau misalkan lawan bicara kita tuh orang yang bodoh gitu. Nah, mungkin seperti itulah keadaannya, karena Banana itu perempuan berkelas, perempuan cerdas yang dia tuh bisa memilih siapa lawan bicaranya gitu. Jadi ya emang gitu sih. Kalau orang cerdas tuh dia tuh pasti milih mana yang harus ditanggapin, mana yang harus dibales, mana yang harus direspon, mana yang harus diabaikan aja gitu. Berikutnya, karena dari kejadian ini, isu ini benar-benar kayak menarik perhatian banget. Kata Banana ini benar-benar mencuat banget orang buat pengen ngeritik sampai gak ada henti-hentinya. Dan gue applause buat Banana karena sama sekali gak ngasih panggung, dan memang gak usah dikasih panggung buat orang yang mungkin hanya bekerja karena uangnya, hanya bekerja karena ingin terkenalnya aja gitu. Gak usah dikasih panggung karena ya orang yang udah mengenal Banana secara keseluruhan ngelihat banget bagaimana Banana berkarir mulai dari jurnalistik yang emang masih salah-salah sampai sekarang. Justru Banana itu tetap sangat menginspirasi, dan juga kita patut acungi jempolnya atas keberanian Banana yang selalu bisa menyuarakan keresahan publik gitu. Dan juga yang terakhir, pada waktu yang bersamaan, selamat atas penghargaan untuk Mbak Najwa Shihab sebagai public figure inspiratif terpopuler dari Narasi. Jadi memang tidak diragukan lagi bahwa Mbak Najwa Shihab ini sangat menginspirasi khususnya kaum anak muda gitu. Dan kalau misalkan harus dibilang Banana itu adalah ibaratkan Kartininya zaman now, itu ada dalam jati dirinya Banana gitu. Dan juga jangan lupa, gue pernah bikin video juga, manusia-manusia panutan. Ya, ini videonya boleh kalian tonton juga, dan masih sampai sekarang gitu. Ada kata yang emang diselipkan bahwa tidak semuanya panutan kita itu dalam keadaan baik-baik aja gitu. Tetaplah melihat hal yang positifnya, karena ya namanya juga ujian, pasti ada aja gitu. Yang berusaha menjatuhkan itu ada aja. Terima kasih, semangat untuk kita semua, semangat untuk kepolisian supaya bisa membuktikan, membangun kepercayaan kepada publik, karena kita itu benar-benar menanti bagaimana penegakan hukum itu berdiri secara adil, tidak hanya condong kepada orang yang berkuasa, berduit, dan lain sebagainya. Gue Onci dari Ruang Anak Desa, see you!